Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Larasati, NIM 19043136, jurusan Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas saya. Yang pertama, perusahaan seperti Walmart telah berpindah dari GIT ke sistem Vendor Managed Inventory. Diskusikanlah kelebihan dan kekurangan potensial atas pengeluaran ini. Jika ada pengendalian khusus, apakah yang harus dikembangkan untuk mengawasi sistem FMI? Jawaban saya, kelebihan dari sistem GIT adalah dapat mengurangi biaya tenaga kerja, persediaan risiko kerusakan, peningkatan kualitas produk. Keunggulan tersebut seiring dengan adanya total production system dan pengecekan kualitas baik ditingkatkan pemasok maupun di interval Walmart sendiri sebagai dalam penerapan sistem GIT sehingga risiko yang akan terbentuk dapat ditekan. Pengendalian khusus untuk mengawasi sistem FMI adalah pengendalian inventory control. Inventory control merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan termasuk keputusan-keputusan yang diambil sehingga kebutuhan akan bahan keperluan proses diproduksi dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko sekecil mungkin. Yang kedua, haruskah sistem perusahaan beralih dari proses pencocokan 3 cara tradisional pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok ke pencocokan 2 cara pemesanan, pembelian, dan laporan penerimaan yang digunakan dalam evaluated receipt settlement? Mengapa ya dan mengapa tidak? Menurut saya iya, karena IRS menghemat waktu dan uang dengan mengurangi jumlah dokumen yang dicocokkan. Ancaman dan pengendalian. Salah satu ancaman adalah kesalahan dalam faktur pemasok seperti ketidaksesuaian antara harga yang dicantumkan dan harga aktual yang dibebankan atau salah hitung dari total jatuh tempo. Untuk pemilihan kartu pengadaan, para pengguna harus disyaratkan untuk menyimpan tanda bukti dan verifikasi ketetapan atas laporan bulanan. Yang ketiga, jelaskan mekanisme pengendalian yang saudara terapkan untuk mencegah pembayaran faktur pembelian kredit yang sama 2 kali. Terjadinya kekeliruan dalam memesan barang karena adanya pesanan barang yang belum dibutuhkan atau memesan barang yang berlebihan tidak sesuai dengan kebutuhan. Apabila ini terjadi, maka mengakibatkan perusahaan harus menanggung biaya ekstra untuk penyimpanan dan tidak akan terjadi dana perusahaan akan mengendap berupa barang dalam persediaan. Bisa saja terjadi barang yang sudah dipesan ternyata tidak pernah diterima atau yang barang yang diterima sering terjadi keterlambatan. Jika dapat terjadi pada perusahaan akan merugi. Jika sampai barang yang laris ternyata habis atau out of stock, yang berarti perusahaan akan kehilangan peluang untuk memenuhi permintaan konsumen atau proses produksi menjadi terhambat atau tertunda. Terjadinya faktor fiktif atau dokumen pendukung lainnya, terjadinya persediaan yang sudah kadaluarsa, terjadinya faktor dari pemasok yang legal tetapi informasi dalam faktur tidak benar atau kurang kontrol, terjadinya kelalaian dalam melakukan pembayaran satu faktur 2 kali, pencurian cek oleh karyawan, terjadinya pelanggaran hak akses terhadap daftar pemasok perusahaan oleh karyawan yang tidak berkepentingan. Pengendalian umum yang dapat diterapkan dalam siklus pembelian. Pengendalian organisasi. Terjadinya pemisahan tanggung jawab antara unit yang tanggung jawab dalam pengendalian persediaan mesti terpisah dengan unit yang bertanggung jawab dalam mencatat transaksi. Demikian juga unit untuk mencatat pengeluaran kas mesti terpisah dari unit yang mengeluarkan cek. Pengendalian dokumen. Pengendalian dokumen pada proses pembelian, setiap menggunakan dokumen harus ada yang didokumentasikan. Setiap kebijakan yang terkait dengan pembelian harus dinyatakan secara tertulis. Pengendalian praktik manajemen.
Praktik manajemen yang baik meliputi pelatihan karyawan yang sesuai dengan bidang, prosedur yang jelas atas pengembangan sistem atau perubahan atas sistem yang sudah jelas, serta adanya audit rutin atas siklus pembelian. Yang terakhir, pengendalian akses seperti adanya password, pembatasan hak akses terhadap komputer, pembuatan backup data secara rutin, pembatasan akses masuk ke gudang tempat menyimpan barang, lain sebagainya. Yang terakhir, jelaskan mekanisme pengendalian internal yang saudara terapkan untuk mencegah pembelian fiktif. Berkaitan dengan pengendalian internal, Commit of Sponsoring Organization atau COSO mengharuskan perusahaan untuk memiliki kerangka pengendalian internal sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian yang baik, penilaian risiko, aktivitas pengendalian yang baik, arus komunikasi dan informasi yang baik, pengawasan. Dari kelima unsur tersebut, pada kerangka di atas, Albert dan Zimmerman terfokus pada yang pertama, lingkungan pengendalian merupakan lingkungan yang diciptakan untuk atau dibentuk oleh perusahaan bagi karyawan. Yang kedua, arus komunikasi dan informasi yang baik. Setiap fraud yang terjadi pasti meliputi tindakan kecurangan, menyembunyikan kecurangan, dan konversi. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang baik dan benar dapat menyediakan jejak audit yang dapat membantu fraud ditemukan dan mempersulit penyembunyiannya. Yang ketiga, aktivitas atau prosedur pengendalian. Agar perilaku karyawan sesuai dengan apa yang diinginkan, Anda sebagai pembisnis dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan, tentu diperlukan 5 proses pengendalian yang utama. Yang pertama, pemisahan tugas atau pengawasan ganda. Yang kedua, sistem otoritas. Yang ketiga, pengecekan independen. Yang keempat, pengamanan fisik. Dan yang terakhir, dokumen dan pencatatan. Sekian dari hasil tugas saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.